masih sebelumnya pada Mbak Islam yang telah menyampaikan Asmaul Husna rutin. Untuk selanjutnya pada kesempatan pagi ini mari kita buka sama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bi abada. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ba'd. Jamaah masjid sebuah jamaah rahmatullah, baik yang ada di Mesir, Istiqomah, dan juga yang mengikuti secara online, baik yang dari Kota Ungaran, Semarang, yang dari Banten, dari Jakarta, ya, gimana ini? Semoga hari ini semua sejuk hatinya, pada telah liburan panjang, ya. Khususnya saya selaku pembicara rutin menyampaikan takallahul minkum tabul yang karim, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh jamaah. Semoga ibadah kita diterima, amal kita diterima, dan kita akan kembali menjadi orang-orang yang beriman bertakwa sempurna, mantapnya, dan kelak bisa bertemu dengan Muhammad SAW bersyafaatnya. Allahumma amin. Selanjutnya pada kesempatan pertama ini saya membuka kajian-kajian Islam pada pagi ini. Biasanya dimulai dengan acara halal bihalal. Hari ini yang akan menyampaikan adalah Ketua Yayasan Istiqomah Bapak Kiai Haji Yamatoha SH MM, ya. Untuk itu waktu kami persilahkan yang perlu disampaikan pada pagi ini. Yang jelas saya akan bantu lewat tayangan karena ada yang online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Hadaratul kiram, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, ngaji sepuh ingkang dahat kula bektosi, para rawuh kakung semono putri Majelis Subuh Istiqomah rahimakumullah. Alhamdulillah kita pagi ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berhimpun untuk bersama-sama bersilaturahmi, thalabul ilmi, dan menyegarkan rohani kita, serta ingin kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan derajat ibadah kita, amin, di hadapannya, dan senantiasa kita diberikan hidayah dan ilmu untuk mengarungi sisa-sisa kehidupan kita ini. Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita sudah melewati Idul Fitri dan kita sudah menjalani bulan Syawal ini
2/3-nya. Mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi cahaya kehidupan kita di bulan-bulan selain Ramadan. Kita di bulan Syawal ini kadang-kadang disibukkan oleh kegiatan namanya halal bihalal, silaturahmi atau apalah Syawalan. Baik sekali ini tradisi ini, dan mudah-mudahan kita ngerti maknanya. Saya sebenarnya sudah nge-share tentang dalil-dalilnya di Wisata Kaunia, monggo nanti bisa dibuka. Namun dengan demikian, sebagai pendahuluan, katanya Pak Slamet sekarang lagi ulang tahun. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan diparingi panjang yuswa, diparingi sehat walafiat, berkah sedayanipun. Nah, ini manfaatnya silaturahmi. Tadi guyon-guyon ya sebelum kita mulai majelis. Saya itu pernah membaca itu ya. Ada 2 versi. Ya, silaturahmi itu bisa memanjangkan usia dan meluaskan rizki. Allah akan berkenan itu. Lah kira-kira itu dipanjangkan usia itu dipanjangkan kualitasnya apa kuantitasnya gitu. Kira-kira kalau Pak Hepta pilih yang mana? Kualitas apa kuantitasnya? Ya? Kedua-duanya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Ya, usia ketika kualitasnya baik itu konon katanya keberkahannya, kemudian semua hartanya bisa dinikmati, kemudian pangkat derajatnya itu bermanfaat untuk banyak orang dan sebagainya. Nah, di sini ada juga kuantitasnya. Opo yo iso tambah tenan? Apakah memang usia kita itu sak janjane gur 63 tahun tetapi bisa bertambah menjadi 70, 90 dan sebagainya. Itu kuantitasnya. Nah, ada 2 versi begini. Di zaman Nabi Daud, ini versi pertama. Ada seorang tamu yang sedang berbincang-bincang dengan Nabi Daud di dalamnya Nabi Daud. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mengucap salam, Assalamualaikum. Tapi kemudian pergi lagi. Nah, tamunya Nabi Daud ini bertanya, wahai Nabi Daud, siapakah orang yang mengucapkan salam lalu pergi itu? Ketahuilah bahwa itu adalah malaikat maut gitu. Ketakutan ini ya. Lah ada apa kesini? Ya akan mencabut nyawamu itu. Ngeten Pak Slamet. Terus, berarti saya itu sudah waktunya meninggal. Iya, karena kamu sedang bersilaturahmi ke sini, maka ditunda gitu. Kemarin tadi juga ada sama itu. Pak Slamet tanya, baca siapa? Itu malaikat. Jadi mau diambil ya. Wah, gitu ya. Jujur saya nggak jadi. Nggak jadi. Dan kita kan sedang bersilaturahmi. Ya memang begitu. Waduh, kalau begini saya nanti di rumah mungkin akan dicabut nyawa saya. Mungkin sudah ditunggu di rumah ini saya. Kalau begitu begini saja Nabi Daud. Saya itu punya saudara dan teman dekat itu 30. Maka saya akan pergunakan untuk silaturahmi. Satu hari ke teman ini, satu hari lagi ke saudara ini dan
sampai 30 hari. Rezekinya banyak itu Pak. Oh iya, rezekinya banyak. 30 kali dos. Iya, jadi makan ditanggung oleh saudara-saudaranya itu. Sampai di rumah 30 hari itu ternyata belum ketemu malaikat maut. Lali malaikat. Ya, malaikat maut lali. Akhirnya ini diperbanyak ibadah. Wah, biasanya sholat sunai biasa-biasa saja, ini tambah-tambah. Sedekah itu tambah-tambah. Lah kok 1 bulan belum mati, 2 bulan belum mati, 3 bulan belum mati. Akhirnya pergi lagi ke Nabi Daud. Nabi Daud, kenapa ini saya kok tidak mati-mati? Katanya sudah ditunggu malaikat maut. Sebentar lagi, saya tak ke mihrab. Jadi ke tempat sholat Nabi Daud, merenung, kemudian mendapatkan ilham. Ilham apa ini sebenarnya? Akhirnya diceritakan, oh ternyata kamu mendapatkan bonus umur. Berapa bonusnya? 60 tahun. Gak sapa sing gelem 60 tahun. Pak Hatta katanya mau. Tapi versi yang lain begini, juga di zaman Nabi Daud ada seseorang yang ingin bersilaturahmi kepada Nabi Daud dengan membawa bawaan untuk disedekahkan. Nggawa dos gitu ya. Nggawa masakan, opor dan lain-lain. Itu seperti itu. Tetapi di tengah jalan ada orang yang kelihatannya kelaparan, membutuhkan. Akhirnya diberikan makanan itu kepada orang yang sedang kelaparan itu. Tetapi tetap saja orang itu pergi ke tempat Nabi Daud. Sampai di tempat Nabi Daud itu langsung dikasih tahu bahwa kamu diberi bonus usia 50 tahun. Jadi andai kata benar seperti itu ya alhamdulillah. Kalau misalnya kita diberi bonus 1 tahun 2 tahun dalam keadaan sehat saja, waduh itu luar biasa. Minta bonus berapa Pak Slamet? Lillahi ta'ala. Mugi-mugi kita semuanya itu suka bersilaturahmi, apalagi setelah Idul Fitri, dan kita sama-sama sudah saling memaafkan. Kira-kira saya itu pernah ditantang oleh guru saya dulu. Apa itu tantangannya? Challenge. Ya, challenge. Coba saya dicarikan ayat atau hadis yang menyatakan bahwa orang yang bersalah itu harus minta maaf. Wah, beberapa saat itu hari-hari saya meneliti di Al-Quran, ternyata tidak ada perintah minta maaf itu, ternyata di Al-Quran tidak ada. Hilang. Kemudian saya itu juga mencari di hadis-hadis, dari beberapa hadis itu, karena biasanya ada bab-babnya atau pasal-pasalnya tentang minta maaf atau yang berhubungan dengan itu. Ternyata juga tidak ada. Lah bagaimana ini? Masa Islam tidak ada perintah minta maaf? Lah bagaimana kalau kita salah? Enggak ada. Di Google juga tidak ada, saudara. Enggak ada. Jadi mungkin kita baru tahu kalau memang perintah minta maaf itu memang tidak ada. Nah, kalau dihalal bihalal itu orang
pada memakai apa namanya ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu sekalian ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dari Rabbmu. Mir rabbikum wa jannatin, dan surgalah yang telah disediakan oleh Allah untuk kamu sekalian. Wah, ini kadang-kadang kita percaya bahwa ayat ini bisa menjadikan kita untuk gemar meminta maaf. Maka selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kok tidak begini saja ya? Selamat Idul Fitri, kita saling memaafkan misalnya begitu. Saling memaafkan. Karena apa? Ternyata indahnya Islam, indahnya syariat kita itu, kita hanya diperintahkan untuk memaafkan, bukan minta maaf. Kalau kita tidak diperintahkan untuk minta maaf, itu berarti kita harus meminimalisir kesalahan. Tapi kalau memaafkan, orang salah kepada kita tanpa dia meminta maaf, kita, itulah keindahan syariat kita, sungguh luar biasa. Nah, itu kadang-kadang secara politis itu begini, orang ketika salah itu bisa jadi dia akan diperas oleh orang yang disalahin itu. Nek ora gelem njaluk ngapura, wes ora tak halal kabeh. Itu apa namanya, pernyataan yang salah. Wong Gusti Allah wae ora maksa meminta maaf, tapi ada orang yang memaksa kita untuk meminta maaf. Ini nonsen. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Kita memaksa orang lain untuk minta maaf. Kalau misalnya kita salah kepada orang lain, bagaimana kalau minta maaf? Yo, akhirnya baik-baik saja. Tetapi yang diperintahkan oleh syariat kita adalah memberi maaf. Kalau sudah begitu, sebetulnya sudah selesai. Kalau orang sudah memberi maaf, siapapun yang memberi maaf itu akan mendapatkan luar biasa kehormatan dari Allah SWT. Ada sebuah cerita di zaman Nabi, namanya Salman. Nah, Salman itu oleh Nabi dikatakan sebagai ahli surga. Kemudian ada sahabat yang penasaran, akhirnya pergi ke rumahnya. Nah, di sana meneliti kehidupannya. Jadi ini koyo apa to kehidupannya? Jadi koyo apa to? Nah, kehidupannya itu seperti apa? Kesehariannya itu seperti apa? Kok sampai Allah akan memasukkan ke dalam surga lewat lisan Rasulullah? Diteliti pagi biasa saja, duha ya biasa saja, kadang-kadang duha, kadang-kadang tidak. Sinten sing duha terus ini, mudah-mudahan diberikan rezeki. Dan sholat duha itu katanya sudah rezeki tersendiri. Bisa sholat duha itu ada rezeki tersendiri. Sholat ketika bekerja biasa saja, zuhur biasa saja. Dan mungkin setelah itu juga ditanya oleh sahabat itu,
Ada apa toh? Rasulullah kok sampai menyatakan engkau itu sebagai ahli surga. Nggak ada apa-apa. Sampai ketika tahajud itu ya biasa saja. Ya tahajud ya orang ya biasa. Akhirnya hidup terus apa yang dikatakan oleh Salman. Saya itu setiap mau tidur itu semua dendam, semua marah, semua kesalahan orang lain itu saya maafkan, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Sudah saya maafkan semua. Nah, bagaimana ya kita renungkan apakah kita sudah bisa seperti itu. Insya Allah kalau sudah bisa seperti itu dengan kehidupan kita yang normal, dengan kehidupan kita yang tidak berbuat salah atau tidak sengaja berbuat salah, itu ya sudah, nanti jurusan kita hanya satu, itu surga. Nah, sekarang kita berhalal bihalal itu apakah ada dalilnya? Kalau halal bihalal justru ada dalilnya. Ya, sudah saya share itu. Jadi di situ ada kalimat fal yatahallalhu. Jadi kalau kita punya urusan, apalagi ada unsur kedzaliman kepada orang lain, segeralah minta halalnya. Ya, halal bihalal itu kan saling menghalalkan, walaupun dalam terminologi dalam bahasa Arab tidak ada halal bihalal. Mungkin ya kurang pas itu tata bahasanya. Tapi di sini istihlal atau dalam bahasa hadisnya itu fal yatahallalhu. Artinya di sana kita saling menghalalkan. Apalagi kita yang mempunyai unsur kedzaliman, urusan-urusan yang mungkin ada kesalahan, ada sesuatu kealpaan kita, itu bisa dihalalkan. Dan pada saat itu juga kalau sudah halal bihalal atau sudah halal menghalalkan, ya sudah. Itulah yang mungkin disebutkan di dalam tasawuf, ya. Seperti itulah seharusnya kalau orang yang sudah saling menghalalkan itu tidak ada beban dalam kehidupan. Nanti ketika mati pun dia akan tidak ada sesuatu pun kendala dalam pencabutan nyawa kita. Itu. Jadi monggo kita ketika kepada teman kita yang paling banyak kita bergaul, ya, keluarga kita juga begitu, suami istri juga begitu, saling menghalalkan. Kalau di keluarga kita itu habis sholat id kan kadang-kadang ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum, bilih wonten klentah-klenteng sikap tingkah laku salah bawa kula anggen kula ngladosi panjenengan. Kalau seorang istri itu nyuwun pangapunten ingkang sak kata-katahipun. Mungkin kadang-kadang juga dengan bahasa yang tidak jelas, tapi suaminya juga menjawab yo podo-podo. Itu apa namanya, karena sudah tradisi. Nah di situ niatkanlah juga saling menghalalkan. Umpama bojoku kuwe salah, ya wis jenenge manusiawi. Dan bergaul sudah sekian tahun, umpama ana salah ya manusiawi. Umpama kadang-kadang nesu ya manusiawi. Nate nesu Bu,
Harian. Kalau dulu katanya konon katanya yang banyak marah itu adalah laki-laki. Sekarang yang banyak marah adalah perempuan. Oh, kadang-kadang itu begini ya. Anggere duwe anak lanang niku karo pake itu kadang-kadang sok bekerja sama. Wah, ibumu nang ndi? Teng pasar. Wah, terus ditos. Berarti pada saat itu tidak ada yang marah. Itu kadang-kadang begitu. Jadi saiki iki kalau dulu ya justru wanita yang banyak dimarahi, tetapi apa yang terjadi? Malah usianya panjang-panjang. Iya. Makanya banyak janda dulu. Apalagi di tempat saya itu sekarang juga. RW ini jandanya itu 92. Saya ngitung Pak Model loh, bukan saya. Itu tua semua Pak, ada yang muda Pak. Ya? Tua semua Pak, ada yang muda. Oh iya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang sudah sangat tua juga. Ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur gitu aja lah. Ya, ibu-ibu juga sehat-sehat itu dan masih saling berkolaborasi dengan bapak-bapaknya, dengan suaminya untuk nanti bersama-sama menjadi keluarga di surga. Dan itu juga karena kita saling menghalalkan. Dengan teman juga seperti itu. Dengan teman sejawat kita, dengan teman bisnis kita dan lain sebagainya. Apalagi juga dengan tetangga kita. Nek karo tangga pripun Bu panjenengan iki? Wah, apa meneh duwe tangga sing ngingu pitik akeh. Pun dihalalke mawon nggih. Waduh, luar biasa. Kadang-kadang itu begini, bukan hanya kepada seorang muslim. Non-muslim saja kalau bisa itu ya dimaafkan kalau mereka salah. Ini cerita meneh. Di Mesir itu beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah masa-masa sekarang karena di sana itu setelah ada film ayat-ayat cinta itu ya kondisinya hampir sama seperti itu. Ada gedung-gedung di situ ternyata apartemen. Dan di situ bukan dihuni oleh orang Islam saja, tapi juga ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Di sana banyak orang Kristen yang Semit gitu ya. Jadi pergaulannya sama, biasa saja, semuanya wajar. Tetapi pada suatu saat ada seorang Muslim yang kepergok, ketahuan sedang mencuci atau ngepel lantai dari lantai yang bocor. Kalau bocor dari atas itu ternyata. Nah, siapa? Si tetangganya yang berada di lantai atas itu adalah seorang Kristen. Ternyata setelah bertanya, wahai Bapak, sedang apa? Ini sedang ngepel ini. Ngepel apa itu? Ya ngepel bocoran. Bocoran dari mana? Apakah dari atas? Iya. Nah, bocor itu kira-kira sudah berapa tahun? Ternyata bocor itu sudah 10 tahun. Dia itu setiap hari membersihkan itu. Akhirnya si tetangga Kristen Smith ini menyatakan masuk Islam. Karena apa? Karena terharu bagaimana seorang Muslim yang punya akhlak sedemikian rupa. Dia ingin menjaga kehormatan tetangganya, dalam hal bocor wae ora gelem nglapor. Ku lho bocor kamar mandimu bocor. Enggak, tetapi dia bersihkan setiap hari.
Akhirnya apa? Masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak kita yang santun. Seakan-akan kita itu senantiasa menghalalkan kesalahan orang lain, apalagi tidak disengaja. Ya kan, halal bihalal itu dalam tradisi kita itu mulai kapan dong? Di mana-mana tidak ada. Tetapi sekarang halal bihalal itu ditiru oleh Malaysia, oleh Brunei, oleh Thailand gitu ya. Ini Singapura. Mulai kapan itu? Ternyata kata halal bihalal itu menjadi terkenal dan mempunyai makna masing-masing dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Itu ternyata dulu waktu tahun 48 di bulan Ramadan itu situasi politik Indonesia itu kan tidak stabil. Nah, bagaimana ini caranya untuk menstabilkan dengan cara mempertemukan para politisi-politisi itu. Nah, bingung ini Pak Karno. Wah, nganggut kata apa ini? Rekonsiliasi. Gue malah dicurigai. Kenapa? Pakai kata silaturahmi, wah sudah biasa. Gue malah dianggap kuno. Akhirnya memanggil Kiai Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama. Ya sudah dikemukakan, wah ini kok tak gawe rekonsiliasi rapi. Wong situasinya seperti ini, nanti kalau ada kecurigaan secara politis malah nggak baik. Nah, dengan kata halal bihalal. Wah, iya setuju. Dan dengan kata halal bihalal itu para politisi juga penasaran, apa toh halal bihalal itu? Akhirnya terjadilah pertemuan dan sukses. Ya mudah-mudahan memang ketika kita ada hal-hal yang kurang baik, kurang damai gitu ya, itu adakanlah pertemuan. Halal bihalal ora gur pas nek Idul Fitri, halal bihalal dengan momentum yang lain saya kira ya iso wae. Tetapi kan mungkin karena halal bihalal itu terjadi pada saat-saat setelah Idul Fitri, ya kita sesuaikan itu dan menjadi tradisi sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu ceritanya. Kemudian masuk kepada Syawalan. Syawalan itu ada hadisnya. Hadisnya sahih. Barang siapa yang melanjutkan setelah Idul Fitri puasa 6 hari seperti puasa 1 tahun. Riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada lagi, saya share juga di situ di sana nanti dibaca juga dari pelayannya, pembantunya Nabi namanya Maula itu. Itu menyatakan bahwa Nabi pernah bersabda, puasa setelah Idul Fitri 6 hari itu akan menyempurnakan puasa seperti 1 tahun. Pun sami poso niki wae. Poso sawah. Napa? Dereng nggih. Nyicil. Digawe Senin. Lah, gimana puasa Syawal itu apakah harus tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7? Apakah begitu? Ya baik-baiknya begitu. Wah, ini sebetulnya hikmahnya luar biasa. Orang akan menjadi lebih sehat lagi ketika kita sudah sehat di bulan Ramadan. Jangan kemudian euforia Idul Fitri terus makan dengan makanan yang diada-adakan dengan bermewah-mewah, bersantan-santan, berpedas-pedas, apalagi berkolesterol yang bernilai
Ya, lemak-lemak itu. Itu kan nyepet ke mati malah itu. Nah, cara saiki. Memang seperti itu. Sampai negara rugi triliunan itu gara-gara Idul Fitri. Idul Fitri makanan yang berkolesterol. Ini monggo silahkan direnungin saja. Oh, ternyata andai kata kita itu bisa melaksanakan siam di bulan Ramadan, kemudian nambah dengan suci, maka pada hari berikutnya itu ada bodo lagi jenengane bodo sawah. Itu sajane tradisi bagus. Bagus. Ya, tapi kadang-kadang ya itu kita itu begitu bodoh ya makan ya wah sak kepenake. Tanggal 2 ya sak kepenake. Bahkan kadang-kadang kita semuanya menyediakan makanan, setiap tamu yang datang itu disuruh makan juga. Walah. Ini apa namanya euforia. Akhirnya ya kita menjadi kurang sehat lagi dari sisi medis karena kita berlebihan dalam makan atau minum. Padahal Allah menyatakan kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Nah, pada akhirnya kita juga mengetahui bahwa ibadah puasa sunnah di bulan Syawal itu sangat bermanfaat supaya kita tetap mengontrol diri dan kita yang sudah sehat tetap dalam keadaan sehat. Untuk selanjutnya kita melanjutkan kehidupan, syukur kita bisa sampai ke Ramadan yang akan datang. Tetapi dengan puasa meskipun dicicil ora tanggal loro tekan tanggal 7, tetapi kita tetap berpuasa di bulan Ramadan itu, mbok kuwi jadi Senin Kemis atau menjadi puasa Daud, itu tetap bernilai puasa 6 hari di bulan Ramadan. Dia di bulan Syawal, mohon maaf. Berarti dia sesuai dengan hadis telah menyatakan telah dinyatakan sebagai berpahala setahun penuh dan dia telah menyempurnakan siam selama 1 tahun. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita sudah Idul Fitri kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan kita, kemudian kita berhalal bihalal bersilaturahmi dan kita kemudian melanjutkan menyempurnakan puasa kita dalam kehidupan ini selama 1 tahun dengan harapan kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Mekaten yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi orang-orang yang dirahmati. Kita doa kita menjadi orang-orang yang dirahmati, jangan menjadi orang yang dimurkai. Dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga MSI ini, Majelis Subuh Istiqomah ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal minkum wastaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Majelis Sabtu Subuh mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah yang dirahmati Allah, dan kita sama-sama ingin mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita dengar kajian yang dibawakan Bapak
Muhammad Toha, kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.